Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'ana rabbi akhir rabb wa wasitatna al-musyaffa' abduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, para pemirsa Pondok Sanad yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat yang luar biasa hingga dengan datangnya bulan Ramadan kita diberikan oleh Allah satu amalan yang luar biasa, dipaksa kita untuk memerangi hawa nafsu, dan dengan inilah Allah akan mengangkat kita sehingga kita dijadikan orang-orang yang lebih baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, kita bahas bersama buku kecil yang Al-Fakir tulis dalam judul Miracle of Puasa, yang di dalamnya ada beberapa kajian, di antaranya adalah tentang keutamaan-keutamaan puasa, kemudian ada juga fikih singkat tentang halal dan haram serta makruh dan sunnah yang ada di puasa Ramadan atau puasa-puasa yang lain, serta perhitungan fidyah bagi ukhti-ukhti yang terlambat membayar qadha Ramadannya. Juga ada nanti kita bahas tentang keutamaan dan peristiwa besar yang ada di bulan Ramadan. Insya Allah dalam 30 pertemuan kita akan membahas semuanya. Semoga diberi izin oleh Allah dan dijadikan kita orang-orang yang bisa menjadikan puasa di 1442 Hijriah ini jadi puasa yang lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas dari awal yang tertera di buku Miracle of Puasa ini adalah tentang bagaimana perintah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, tepatnya di halaman ketiga dari buku ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada umat muslim, kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan undangan yang luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah panggilan yang sangat diistimewakan oleh Allah untuk orang-orang yang akan menjadi penghuni surga kelak. Ya ayyuhalladzina amanu, karena Allah tahu akan ada orang-orang Islam yang masih enggan dan kalah dengan hawa nafsunya sehingga tidak menjalankan puasa yang sebenarnya akan membawa kebaikan bagi dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau engkau berbuat baik, Allah berfirman, kalau engkau berbuat baik maka itu adalah satu kebaikan untuk dirimu. Wa in asatum falaha, dan kalau kamu melakukan perbuatan buruk maka kamulah yang akan menanggungnya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan undangan, memberikan perintah dengan cara bahasa yang sangat lembut dan sangat indah. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita dan Allah berhak untuk memerintahkan kita dengan disertai ancaman-ancaman, akan tetapi Allah memberikan perintah ini dengan penuh kelembutan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan kepada orang-orang yang ada iman di dalam hatinya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Allah tidak hanya memerintahkan, tapi Allah juga memberi kabar bahwa Allah juga memerintah orang-orang yang sebelumnya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diperintah kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi ini bukan satu perintah berat untuk kalian saja, tapi ini pernah saya perintahkan juga untuk orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bertakwa ini memiliki arti yang sangat luas, akan tetapi para ulama memberi definisi yang singkat dengan menjalankan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka dengan seseorang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bertakwa, maka dia memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya adalah barang siapa yang bertakwa, dia akan diberikan rizki yang berkah dari hal, dari sisi, dari segi, dari sumber yang tidak diduga sebelumnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Shadaqallahul azim. Barang siapa bertakwa kepada Allah akan diberikan solusi dari banyak permasalahan dan himpitan hidupnya, wa yarzuqhu, dan akan diberikan oleh Allah rizki
min haitsu la yahtasib, dari hal-hal yang tidak terduga sebelumnya. Bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Dan dengan puasa ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang berpuasa dan mendapatkan goal yang utama dari puasa, menjadi orang-orang yang bertakwa. Akan tetapi ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, ada level keutamaan dari puasa bagi orang-orang yang menjalankannya. Tidaklah semua orang yang berpuasa memiliki nilai yang sama. Akan tetapi minimal berpuasa adalah satu kebaikan bagi seorang muslim, karena puasa adalah salah satu dari 5 rukun Islam setelah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Maka di halaman keempat saya sampaikan di sini, level keutamaan puasa ada 3. Level yang pertama adalah bagi yang awam, yaitu yang beginner, mereka yang hanya berpuasa hanya untuk tidak menjalankan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tidak makan, tidak minum, tidak mendekat kepada istrinya, dan hal-hal yang lain. Hanya menahan apa yang diharamkan saja hingga datangnya maghrib, dan seperti itu saja puasanya. Ini adalah puasa level yang masih beginner atau level yang masih awam. Kemudian ada yang lebih dari itu, puasa orang-orang yang expert, yaitu puasanya orang-orang yang khos, yang mereka ini berpuasa akan tetapi tidak hanya meninggalkan hal-hal yang akan membatalkan puasanya, akan tetapi mereka juga melakukan banyak hal yang baik. Di antaranya mereka menjaga panca indera mereka, mereka juga menambah amal mereka dengan amal-amal yang baik, melebihkan sedekah mereka sebagaimana Nabi Muhammad SAW seperti itu, dan menambah kebajikan semakin jauh dari maksiat, dan menghiasi malam-malamnya dengan tadarus, dengan tarawih, dengan witir, dan masih banyak amalan-amalan yang lain. Akan tetapi level yang kedua ini bukanlah level yang terbaik, masih ada lagi level khususul khusus, level yang sangat khusus, yaitu level orang-orang yang berpuasa tidak hanya menjalankannya di bulan Ramadan saja, akan tetapi mereka merasa bahwa semua yang mereka lakukan adalah senantiasa dalam keadaan berpuasa. Berpuasa dari hati yang buruk, berpuasa dari hasud, berpuasa dari rasa sombong, berpuasa dari cintaan mereka kepada dunia. Tidak hanya zahirnya yang berpuasa, akan tetapi batin mereka juga berpuasa, dan seperti itulah amal orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Semoga amal kita, puasa kita, dan segala yang kita lakukan dari kebaikan, termasuk dari yang khususul khusus, tentu saja dengan mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.